Halo, Assalamualaikum teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Kembali dengan saya, Hafiz Gozi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bercerita mengenai pengalaman saya berkunjung ke Rumeli Hisari. Rumeli Hisari merupakan salah satu istana yang dibangun oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan pada liburan kali ini, saya berkunjung dengan teman-teman saya ke Rumeli Hisari. Oke teman-teman, jadi ceritanya tuh kita selepas ujian akhir semester, saya dan teman-teman berkunjung ke Rumeli Hisari sekaligus refreshing dan menguak sejarah bangunan tersebut. Nah, kami berangkat dari rumah menuju Eminonu menggunakan bus. Sesampainya kami di Eminonu, karena kami belum makan, ya kami menyempatkan untuk mengganjal perut dengan roti. Alhamdulillah, kita udah di daerah Eminonu. Ada yang lagi lapar beli roti. Ya, sekarang makan dulu, kita ganjal perut lah. Beli roti apa tuh? Patele di abang-abang tadi di Eminonu. Oke, sesampainya kita di Eminonu dan kita sudah mengganjal perut, kita melanjutkan perjalanan kita dari Eminonu menuju Kabatas menggunakan tramway. Oke, sekarang kita mau naik tram ke Kabatas, arah Kabatas. Sesampainya di Kabatas, kami melanjutkan perjalanan kembali menggunakan bus sampai Rumeli Hisari. Insya Allah di perjalanan kali ini kita ditemani teman-teman kita, Irsyad. Oke, kemudian itu ada Mus'ab, ada Tiar, dan Dian. Jadi terus bersama kami. Sesampainya di Rumeli Hisari, kami memulai untuk membuka cerita perjalanan kita dengan menguak sejarah. Nah teman-teman sekalian, jadi bentengnya tuh besar banget, berhadapan dengan Anadolu Hisari. Jadi ada dua benteng, ada Anadolu Hisari dan Rumeli Hisari. Anadolu Hisari dibangun di tanah sebelah Asia, yang dibangun oleh kakeknya Sultan Muhammad Al-Fatih, yaitu Sultan Bayazid. Dan Rumeli Hisari dibangun oleh Sultan Muhammad Al-Fatih di sebelah Eropa, yang disebut dengan Rumeli Hisari. Ada sini kan. Terus ini ada lagi apa? Jadi tempat ini sering buat syuting film. Karena pemandangannya bagus ya. Sepeda apa kamu? Hah? Itu Mus. Ini Selat Bosphorus kan ya jadinya? Ini masih Selat Bosphorus.
Berarti di belah sini Eropa, sana Asia. Nah ini guys, itu depan sana ada jembatan Mehmet yang membentang antara benua Asia dan Eropa. Batasnya jadi ini, selat ini. Itu ada benteng tuh kecil situ tuh. Itu kelihatan. Iya. Itu namanya Anadolu Hisar. Anadolu Hisar. Benteng Anadolu. Ini Rumeli. Yang depan ini Rumeli. Nah, kenapa dinamakan Anadolu? Karena bentengnya ada di bagian Asia. Jadi disebutnya Anatolia. Anatolia, sebutnya Ini Anadolu. disebut Rumeli karena di bagian Bizantium atau Rumeli atau apa bagian Eropanya. Iya. Rum ya, Cek. Nah, Rum. Eropa. Ini dibangun sama siapa nih? Kalau Anadolu? Sama kakeknya Fatih. Kakaknya Muhammad Al-Fatih. Kakeknya. Oh, kakek. Ini dibuat aslinya untuk ngecek kapal-kapal yang lewat, untuk cegat apa-apa, Untuk ngecek. untuk persiapan penaklukan Konstantinopel pas zamannya beliau, pas zamannya Sultan Bayazid. Tapi karena perang Mongolis sama kalah perang sama Timur Leng, jadinya terhambat penaklukannya, dan akhirnya penaklukannya gagal. Baru terwujud pas zaman cucunya Al-Fatih. Jadi upaya pembebasan ini memang sudah turun temurun ya. Iya. Pembebasan ini bahkan dirancang sedemikian rupa. Lihat di situ seberang ya. Iya. Jadi apa tadi namanya? Anadolu Benteng Hisar. Anadolu Hisar. Nah, dan depan itu tuh, nah yang bisa lihat depan itu Rumeli Hisar. Oh, Masya Allah. Nanti kita ke sana nih, lihat gimana sejarah Rumeli Hisar, dan ikuti terus bersama kita. Teman-teman sekalian, sekarang kita berada di depan Benteng Rumeli Hisari dengan teman saya, Bang Tiar, salah satu mahasiswa RJS University, jurusan sejarah. Jadi insya Allah pada kali ini kita akan menguak sejarah tentang bangunan benteng yang satu ini. Jadi yang uniknya dari Rumeli Hisari ini adalah memiliki lubang meriam yang ditaruh di bawah. Biasanya kan lubang meriam tuh ditaruh di atas ya, tetapi di benteng ini karena cerdiknya Sultan Muhammad Al-Fatih, lubang meriam tersebut ditaruh di bawah. Bang Tiar bisa ngomong sini nggak? Tentang itu lubangnya? Hah? Tentang lubangnya? Ini lubang gunanya untuk meriam. Guna untuk meriam? Ya. Kenapa ditaruh di bawah? Kan biasanya meriam kan di atas ya, terus terbang gini ya. Iya ya. Ini cerdiknya Muhammad Al-Fatih. Jadi dia naruh di bawah ini supaya ketika meriam itu ditembakkan, dia tuh mantul-mantul di laut kayak batu yang dilempar itu loh. Gitu. Mantul-mantul. Jadi ketika itu meriam itu nggak bakal tenggelam, bakal mantul-mantul dan langsung kena lambung kapal. Langsung kena intinya kapal. Jadi kan biasanya kalau meriam ke atas kan kena atasnya doang ya. Iya. Kalau ini langsung intinya, tengah-tengahnya. Langsung intinya. Cerdiknya Al-Fatih taruh di bawah. Kan biasanya di atas tuh. Gitu. Iya. Taruh bawah. Oke. Jadi pakai hukum apa itu? Untuk biaya masuk dikenakan sebesar 25 lira untuk harga tarif normal. Tetapi bagi kita yang memiliki Mosaic Card, itu kartu ini digunakan selama 1 tahun. Jadi biayanya dikenakan 60 lira. Hanya pembayaran ini hanya dilakukan di awal saja dan berlaku di seluruh museum di Turki selama 1 tahun. Tripod. Ini jadi replika meriamnya ya. Akhirnya kita masuk ke benteng tersebut dan kita dapatkan bahwasannya benteng tersebut sangat luas. Wow, jadi kita sudah berada di dalam benteng Rumeli Hisar ya. Masya Allah, besar sekali. Dan kita akan mendengar penjelasannya dari Bang Tiar. Oh iya, dan Rumeli Hisar ini memiliki 3 tower utama yang dinamakan dengan para menteri di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang pertama adalah Halil Pasha, dan yang kedua Zaganus Pasha, yang ketiga aku lupa, mungkin ada di video namanya. Ini struktur bangunan bentengnya dibangun menyerupai kalimat Muhammad, ini Muhammad. Kelihatan nggak? Ya ini Muhammad gitu. Iya benar. Ini Muhammad. Di
dirancang oleh Sultan Fatih, terus diikuti sama menteri-menterinya, menteri kepercayaannya. Terus karena andil menteri-menterinya, akhirnya menara-menara yang pentingnya dinamain nama-nama menterinya. Ini ada Saruja Pasha, Khalil Pasha, sama Zaganos Pasha. Itu nama menteri di zamannya Fatih, itu penting. Oh gitu. Ini bangunan aslinya seharusnya jadinya 2 tahun, tapi karena kecepatannya jadi 4 bulan, cuma 4 bulan jadi. Dibangun tahun 1452 sebelum penaklukan. Wow, 4 bulan. Zaganos Pasha, Saraju Pasha, Khalil Pasha. Hanya dalam kurun waktu 4 bulan. Dan juga hal uniknya adalah kita menemukan banyak kucing di dalam sana. Banyak kucing di sini. Yang ini Menara Khalil Pasha. Bang. Bang itu bang. Wah harat ini. Pokoknya di bawah loh, ada berada di bawah. Naiknya lumayan dari bawah sampai ke atas. Ini lumayan, bentengnya besar. Dan juga dulu konon katanya ini benteng sebagai pemutus urat nadi. Ya, pemutus urat nadi ya. Buas Kesen judulkannya. Buas Kesen. Buas Kesen tuh buas tuh kerongkongan. Kesen tuh pemotong tenggorokan. Pemotong tenggorokan. Ini dibuat tuh disempit, di apa? Selat tersempit Bosporus. Dibuatnya jarak ke sini sana tuh 660 meter seperti gitu. Jadi emang dari segi geografisnya dipilih yang paling sempit ya? Iya, yang paling sempit biar gampang ininya kan. Gampang motongnya. Karena pertama di sini ada benteng, di sana juga ada benteng. Ya, jadi udah benar-benar kecegat tuh. Ini kan untuk mencegat apa? Pasokan makanan, suplai makanan dari utara, dari Eropa. Kapal-kapal dari Venezia, Genoa. Ya, di sini dicegatnya di selat paling tersempit ya. Selat paling tersempit. Maka dijuluki Buas Kesen. Buas Kesen. Nah, iya. Pemotong tenggorokan. Pemotong tenggorokan. Keren banget ya. Jadi kalau misalnya bisa dilihat emang benar-benar sempit gitu. Ini masjid emang udah dari zaman dulu atau gimana? Udah dari zaman dulu, cuman karena Muhammad Al-Fatih? Iya, karena tidak terawat ketika setelah penaklukan dan menaranya itu sempat hilang, akhirnya dibangun lagi menara masjidnya. Dibangun lagi ya? Menaranya kelihatan baru. Ini menaranya, guys. Sebenarnya emang nggak ada ya? Sebenarnya ada, cuma udah rusak. Udah rusak? Terus dibangun ulang lagi. Oh, kayak konstruksi lagi di zaman Utsmani berikutnya. Oke, akhirnya kami menikmati pemandangan di Rumeli Hisari dengan disajikan pemandangan Selat Bosporus dan keindahan alam di sekitar, dan kami menghabiskan waktu di atas sana dengan berfoto-foto dan mengambil video. Naik lagi. Lumayan olahraga. Kita naik ke yang paling atas. Dan di belakang ada view Selat Bosporus. Oke, selepas kita dari Rumeli Hisari, kami dan teman-teman memutuskan untuk beranjak dari Rumeli Hisari menuju Ortaköy. Oke, dan sekarang kita akan turun dari Benteng Rumeli Hisari. Kita sudah mengunjungi Menara Zaganos Pasha.
dan kita akan turun dan menuju ke Ortakoy. Oke teman-teman sekalian, dan sekarang kita sudah mengakhiri perjalanan kita dalam menguak sejarah di Rumeli Hisari, dan sekarang kita akan menuju ke Ortakoy. Ortakoy itu apa bang? Ortakoy itu dulunya tempat apa ya, kayak jembatan gitu antara Asia dan Eropa. Asia dan Eropa. Ada masjid Ortakoy buatan arsitekturnya Armenia. Iya. Oh jadi arsitekturnya dari orang Armenia? Iya. Karena pas tahun abad 18-19 itu yang lagi rame arsitektur dari Armenia yang bagus. Contohnya kayak Dolmabahce. Itu arsitek Armenia. Iya. Oh jadi Dolmabahce. Jadi dari segi penamaannya ya, Orta itu artinya tengah ya? Iya. Nah itu filosofinya itu apa bang? Kenapa dinamakan Ortakoy? Karena masjid itu sih dibangun di tengah-tengah perkampungan ya. Kan dulu di situ juga tempat-tempat rame, tempatnya masyarakat, situ ada kampung. Jadinya dinamanya Ortakoy karena terletak di tengah-tengah kampung. Tengah-tengah kampung. Dan kalau teman-teman mau tahu gimana Ortakoy, ikuti terus bersama kami. Nah, Ortakoy ini merupakan sebuah masjid yang terletak di daerah Istanbul, dan dari segi penamaannya pun disebut dengan Orta, yaitu tengah. Jadi ya konon katanya sih itu terletak di tengah-tengah Istanbul secara geografis. Alhamdulillah, dan sekarang kita sedang menuju Masjid Ortakoy, menuju perjalanan dari jalan kaki. Tangerang Selatan. Oke teman-teman sekalian, dan sekarang kita sudah berada di Masjid Ortakoy. Masjid ini dibangun pada tahun 1853 dengan arsitektur berasal dari Armenia, dan kita bisa lihat keindahan masjid tersebut dari dalam. Sekarang kita sudah wudhu dan akan melaksanakan sholat asar di Masjid Ortakoy. Oke. Dan ini kita sudah berada di dalam Masjid Ortakoy. Ornamen ya. Ini arsitektur dari Armenia bang ya? Bukan ini, bukan Mimar. Bukan Mimar Sinan, beda lagi. Dan ini bisa kita lihat sendiri keindahan arsitektur Masjid Ortakoy. Dan di sana sering sekali masjid ini digunakan sebagai background foto prewedding. Dan kami kebetulan ketika sesampai di sana mendapatkan sepasang pengantin yang sedang berfoto prewedding. Oke gitu aja guys, mungkin perjalanan kita hari ini, dan sekarang
mau saya akan makan. Dan ikuti terus bersama kami di Gozi Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.